Nah, ilusi keterpisahan itu karena kita mengizinkan diri kita dikendalikan oleh satu kekuatan buta yang telah membodohkan kita, yang telah mengkerangkeng kecerdasan kita, sehingga sampai hari ini ya kecerdasan kita itu mati, tidak berkembang. Salah siapa? Ya salah kita sendiri karena kita mengizinkannya. Oleh karena itu saya wanti-wanti, bertemu dengan saya hari ini sangat berbahaya, karena saya akan membuka kecerdasan yang tersembunyi selama ini. Harta karun yang terpendam dalam diri akan saya usik sehingga bisa bangkit. Nah, bangkitnya kecerdasan kita akan menimbulkan bangkitnya kesadaran. Bangkitnya kesadaran itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi lucu, orang bicara kiamat tapi hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya adalah bangkit. Hari kiamat itu hari bangkitnya kesadaran kita yang mati. Lebih lucu lagi, apa saja yang aneh di dunia ini sekarang selalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat. Gunung-gunung di Arab dulu batu, sekarang gunung-gunung di Arab tumbuh ya lumut, sehingga gunung-gunung di sana sekarang warnanya jadi hijau. Itu kan peristiwa alam biasa. Karena apa? Karena sekarang di Arab akibat perubahan musim sering turun hujan. Kan masuk akal, ketika hujan turun, maka di batu-batu akan tumbuh lumut. Jadi wajar kalau lumut di Arab sekarang warnanya jadi hijau. Tetapi hampir semua orang yang sok tahu, gak belajar sains, karena di Arab ada keanehan, gunung-gunung yang coklat jadi warna hijau, lalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat. Di zaman Nabi Muhammad juga kiamat sudah dekat. Karena yang menentukan kiamat bukan Allah, yang menentukan kiamat ya kamu sendiri. Kamu mau kapan bangkitnya? Ya tentukan oleh kamu. Sedekat itu kiamat dengan kita. Kamu mau kapan bangkitnya kesadaranmu? Ya kamu yang menentukan. Jadi kiamat itu bukan hancurnya alam semesta. Kalau alam semesta ini hancur, ya semua yang diciptakan pasti hancur pada waktunya. Matahari yang sekarang menyinari kita hari ini, itu umurnya itu sudah 12 miliar tahun. Menurut fisika. Karena matahari itu bisa bersinar, di dalam matahari itu ada yang namanya reaksi fusi, yaitu pembelahan atom hidrogen. Nah, atom hidrogen yang di matahari itu kan massa. Setiap massa itu materi. Setiap materi pasti kalau dibakar ada habisnya. Ya bensin yang ada di bumi kita lama-kelamaan juga akan habis. Solar yang ada di kandungan bumi, semua bahan bakar fosil suatu saat juga ada habisnya. Tapi nggak usah takut, karena kalau solar habis, bensin habis, manusia juga diberi kecerdasan untuk membuat ya kehidupan baru. Ya keluarlah yang namanya mobil listrik. Nggak usah khawatir. Kalau hari ini bensin masih ada, ya beli aja. Hari ini solar masih ada, ya beli aja. Belum kebeli mobil listrik, ya sudah, nggak usah dipikirin. Ntar juga kebeli. Yang penting berpikir kebeli, jangan berpikir mahal. Kalau berpikir mahal, ya nggak akan kebeli. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Lalu pertanyaannya, gimana kalau matahari nanti habis atom hidrogennya karena dibakar terus menerus? Ya nggak usah khawatir, paling matahari diem, nggak bersinar lagi.
Terus kalau matahari tidak bersinar lagi, gimana kehidupan kita? Paling juga mati kita semua. Paling juga begitu kok. Terus kalau mati semua kita gimana? Ya gitu aja. Apa yang mau dipikirkan? Gak ada yang perlu ditakutkan. Terus kalau kehidupan di sini semua mati, berarti ruh keluar dari tubuh. Nah, ruh yang keluar dari tubuh kemana? Ya mungkin saja di planet lain sudah ada leluhur kita. 2-3 pasang aja cukup. Dan tidak usah bermigrasi kita ke sana cari pesawat. Karena ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nanti ruh-ruh ini akan dilahirkan lagi di sana, ditiupkan pada tubuh baru, kehidupan berlangsung lagi. Di mana? Nggak tahu saya juga. Karena sekarang kita sedang di bumi, ya nikmati saja di sini saat ini sekarang, mumpung kita masih hidup, dilengkapi tubuh. Ya sudah, tubuh ini kendaraan yang diberikan Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk berkarya. Dan di balik tubuh ada diri sejati kita yang sedang dikerjakan oleh Allah. Sesederhana itu. Gak usah memikirkan ya matahari kapan akan mati, gak usah. Hari ini matahari masih bersinar, sudah moyang. Gitu aja kok. Gak usah memikirkan hari esok. Karena kalau kita memikirkan hari esok, kita menjadi takut. Gak usah juga memikirkan masa lalu. Kalau kita memikirkan masa lalu, kita jadi sedih. Supaya damai, sudah saja hadir di sini saat ini sekarang. Kenyataan hidup itu adalah sekarang. Sekarang kalian bisa melihat saya, sekarang kalian bisa mendengar saya, sekarang kalian bisa berbicara, kalian minum masih bisa ditelan, ya kan? Kalian makan masih bisa merasakan. Itulah kenyataan hidup. Dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Makanya tidak usah merumuskan tujuan hidup. Buat apa? Karena hidup itu sendiri sudah tujuan. Orang yang merumuskan tujuan hidup, orang yang tidak sedang hidup. Kan aneh ya. Kita sekarang faktanya sedang hidup, malah kita mencoba merumuskan tujuan hidup. Kita sedang hidup. Kan yang merumuskan tujuan hidup itu orang yang tidak sedang hidup. Lah kalian sedang hidup, merumuskan tujuan hidup buat apa? Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Nikmati aja sekarang hidup apa adanya. Dan hidup cuma dua dalam hidup. Yang datang dalam hidup cuma 2, enggak 3, enggak 4. 1 yang kita ingin, 2 yang kita tidak ingin. Itu aja. Apakah dalam hidup ada penderitaan? Gak ada. Kalau kita bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin apa adanya. Lalu penderitaan dari mana? Penderitaan itu berasal dari penolakan. Karena kita menolak yang kita tidak ingin. Kalau yang tidak kita ingin tidak ditolak, gak ada penderitaan. Apakah kemarahan ada? Enggak ada. Karena marah itu kita menginginkan yang kita ingin. Saat datang yang tidak kita ingin, kita menolaknya. Karena menolak, kita jadi marah. Kebencian ada? Enggak ada. Karena kebencian itu berasal dari pikiran. Kapan benci itu datang? Saat kita menolak yang kita tidak ingin. Saat yang tidak kita ingin hadir. Betul nggak? Jadi kalau kita sudah bisa menerima hukum alam, yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin diterima dua-duanya dengan cara yang sama, tidak ada penderitaan, plus tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, nggak ada. Karena tidak ada lagi yang bisa kita benci, tidak ada lagi yang patut untuk dimarahi. Setuju? Kan sederhana sebetulnya. Namun jadi rumit kehidupan ini karena di sini nih. Ini nih yang membuat kita jadi rumit, pikiran kita sendiri. Baik. Oleh karena itu,
Saya hari ini akan berbicara sesuatu yang rumit, tetapi akan saya buat menjadi sederhana. Karena tugas saya adalah membuat yang rumit jadi sederhana, bukan membuat yang sederhana jadi rumit. Sebetulnya agama itu sederhana, tetapi diperumit oleh orang-orang yang nggak tahu. Jadi agama tuh jadi pusing ya. Pusing kan? Iya. Salat saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Wudhu saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Karena kita nggak ngerti apa itu salat, apa itu wudhu. Padahal sebenarnya indikatornya sederhana. Ya. Salat kita diterima atau tidak oleh Allah, lihat saja keadaan kita setelah salat. Ada perubahan sedikit saja, sudah diterima. Cuman kita tidak bisa menggunakan alat ukur yang jelas untuk mengukur indikator keberhasilan kita sendiri. Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu maka kita lihat dulu judul ini. Karena biasa ya, 30 menit pertama saya jelaskan judul. Saya akan cerita perumpamaan. Perumpamaan yang ada di mana? Terutama perumpamaan yang ada dalam kitab suci. Saya sudah belajar Quran 30 juz, di situ isinya perumpamaan semua. Saya sudah belajar Injil, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar Weda, isinya juga perumpamaan semua. Saya belajar kitab To Teaching yang ditulis oleh Lao Tzu, isinya juga perumpamaan semua. Saya sudah belajar Taurat, sudah belajar Zabur, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar kitab leluhur kita, namanya Layang Muslimin Muslimat, yang nulis Mama Asep Martawidaya, orang Garut, bahasa Sunda. Isinya juga siloka semua, perumpamaan semua. Makanya dibuat dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk tulisan sastra. Ada Kinanti, Dandang Gula, Mas Kumambang, itu kan Magatru, Pucung, ya, Pangkur, isinya itu semua sastra. Saya sudah belajar juga kitab Sasangka Jati, kitabnya Pengestu, 10 jilid yang sudah saya baca, isinya perumpamaan juga. Nah, sekarang saya mau ngasih ilustrasi sedikit. Ada sebuah tulisan sastra, isinya adalah simbolik, isinya adalah perumpamaan. Sebut saja bahasanya X. Saya ingin mencoba menyelami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si penulis itu. Bisa nggak lewat tulisan? Mama Asep Martawidaya di Garut menulis Layang Muslimin Muslimat. Kan itu tulisan. Tulisan itu rangkaian huruf yang berupa kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf. Kenapa beliau menulis itu? Kan satu, beliau ingin menyampaikan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau pikirkan, ingin dirasakan dan dipikirkan oleh kita, kan sebetulnya. Jadi setiap tulisan itu isinya adalah gagasan, karena beliau ingin membagikan kebahagiaan yang beliau rasakan, ingin dibagikan kepada kita. Rasa yang beliau rasakan, kenikmatan yang beliau rasakan, ingin dibagikan kepada kita. Pertanyaannya, bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh beliau lewat tulisan? Bisa? Gak akan bisa.
Nggak akan bisa. Walaupun bisa, kalian hanya menerka-nerka saja. Akibatnya hanya menggunakan prasangka. Jadi ilmu yang keluar tuh cuman ilmu cek jeung cenah. Atuh buana lebet ku meureun, da tangkal ge tangkal susuganan. Kan itu yang selama ini kita coba. Ya. Ada orang habis minum kopi, rasakan. Dia tuliskan pengalaman minum kopi dalam kata-kata. Kemudian kalian membaca tulisan tentang rasa kopi dalam bentuk tulisan. Berhasil nggak kalian merasakan rasa kopi yang ingin dibagikan oleh si penulis kopi itu? Bisa? Nggak akan bisa. Kalian jadinya hanya menerka-nerka saja kan? Menerka-nerka saja. Oh, kopi teh geuning rasana kitu. Makin menerka makin jauh dari pesan yang ingin disampaikan oleh si peminum kopi itu. Karena satu-satunya cara untuk bisa merasakan yang dituliskan oleh si penulis kopi, kalian minum kopi yang sama dulu. Bahkan setelah minum dari gelas yang sama, kopinya sama, gulanya sama, bahkan kalian tidak perlu baca itu lagi. Ini yang sederhana dulu, karena nanti kita mau masuk pada yang lebih berat lagi. Karena saya coba dengan menggunakan pendekatan saintifik supaya tata titiknya, urutannya bisa dimengerti. Jadi saya tegesin lagi, bisakah kita merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang orang yang meminum kopi? Jelas tidak bisa. Kalaupun kita coba membaca berulang kali, kita hanya menerka-nerka saja, dan kita tidak akan pernah merasakan kopi dari tulisan tentang kopi. Jelas? Oke. Nah, kembali lagi, ada tulisan, ada buku, judulnya Layang Muslimin Muslimat. Isinya berupa rangkaian kata-kata. Kita ingin belajar spiritual, ingin merasakan yang dicapai oleh penulisnya dengan membaca buku. Bisa. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Yang ada kalian cuma jadi penghafal. Sombong karena merasa sudah bisa menghafal semua tulisan yang ditulis oleh orang, diulang-ulang lagi pada orang lain, sesuatu yang kalian tidak merasakannya. Itulah yang selama ini merusak agama. Karena kebanyakan orang terbuka mulutnya sementara masih tertutup pengalaman spiritualnya. Kan itu sebetulnya. Baik. Layang Muslimin Muslimat itu ditulis dalam bahasa Sunda. Tahu kenapa? Kenapa? Karena Mama Asep orang Sunda. Bicaranya setiap hari pakai bahasa Sunda. Beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan, terpaksa pakai bahasa Sunda. Jadi sebetulnya bahasa kitab itu menjadi bahasa X tergantung bahasa si penerimanya. Kartos sugan baik arti. Kenapa Injil bahasa Ibrani? Kenapa? Karena Nabi Isa bahasa komunikasi sehari-harinya bahasa Ibrani. Apa yang beliau rasakan, yang beliau alami, disampaikan dalam bahasa yang beliau pakai.
Kenapa saya ceramah sekarang pakai bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia, tiap hari pakai bahasa Indonesia. Saya lancar berbahasa Indonesia supaya komunikasi ini lancar dan kalian juga mengerti bahasa saya. Izin saya bicara pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak pakai bahasa Sunda? Mau ngerti kabeh. Karena yang di masjid ini tidak semua orang Sunda. Makanya terpaksa saya menggunakan bahasa nasional yang semuanya mengerti. Sehingga kalau saya bicara semua main ungguk-ungguk. Kan gitu. Betul nggak? Iya. Tukang seri kabeh. Coba kalau saya pakai bahasa Sunda, karunya nu orang Sunda geus seri sing celeukeutep eta nu urang Jawa masih manyun keneh. Betul ngerti. Itu kan seri kabeh. Paham? Nah, mohon maaf. Kenapa Quran bahasa Arab? Kan ngerti kan? Karena si penangkapnya memang berbahasa Arab. Beliau menyampaikan apa yang ditangkap menggunakan bahasa yang beliau gunakan. Gak mungkin menggunakan bahasa yang lain. Saya baca kitab Sasangka Jati, itu bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa?